Betapa besar kasih Allah. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Begitu besar kasih Allah, tu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu bebaskanku, haleluya. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, ingat salib-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang menebus ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih
Yesus, kasih Yesus bagiku. Kita menyembah Tuhan. Ingat salibnya yang mengubah hidupku, ingat kasihnya yang selalu ada. Menyembah Tuhan, kasih Yesus, Kau telah menebus dosa kami Tuhan. Kami ingatkan kuasa-Mu. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, hanya kasih-Mu Yesus, Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, anugerah Yesus yang telah menyelamatkan kita, yang melayakkan kita. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam kuasa Yesus. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita menikmati firman Tuhan yang berkuasa. Hanya dekat dengan Allah kita tenang. Dekat dengan firman-Nya kita merasakan ketenangan. Yesus, hadirlah Yesus dengan kuasa-Mu pada malam ini Tuhan. Mengurapi kami semuanya. Terus hamba-Mu yang membawakan firman-Mu Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur kami di kaki-Mu Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Dengan kuasa-Mu Yesus, kami dapat tenang Tuhan, tersungkur di kaki-Mu Tuhan. Kami dapat rasakan hadirat-Mu Tuhan. Percaya Engkau hadir melawat kami, bertata di atas segala pujian kami, memperdengarkan suara-Mu Tuhan.
cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku berjadamu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Kami mengiring-Mu Tuhan, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku berjalamu untuk memuliakan-Mu, memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan, saya percaya Tuhan, dan diberkati dengan firman-Mu saat malam hari ini Tuhan. Hamba-Mu telah siap memperdengarkan firman-Mu Tuhan, memberkati kami semuanya. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Lea Esther. Ya, terima kasih ya Bapak Derikson atas pujiannya. Silakan Bu Lili. Ya. Oke, Mari kita satukan hati dalam doa ya. oke. Tuhan baik, mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami saat ini. Kami percaya Tuhan, kami mau percaya dengan Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan, bukan dengan hanya sekedar suam-suam kuku, tapi Kau mau powerful dalam mempercayai Engkau, sebab Engkaulah yang sumber kekuatan kami. Engkaulah yang mampukan kami Tuhan menjalani hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan, baik keluarga kami, keuangan kami, bisnis kami, semuanya kami hanya berserah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya pengharapan kami di dalam Engkau tidak akan pernah kembali sia-sia. Dan orang yang berharap pada Engkau tidak akan dipermalukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Shalom semuanya.
Masuk dalam tema percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh ya. Mungkin saya mau suruh anak angkat saya Elidius ya, kesaksian sedikit ya bahwa kebaikan Tuhan dalam hidup dia ya. Yang tadinya dia kan seorang lawyer, tetapi saya suruh dia jadi marketing dadakan gitu ya. Tapi akhirnya Tuhan percayakan dia gitu ya. Waktu ada sewa ruko di Sunter ya, hanya dalam waktu 1 bulan ya, saya cuma bilang kayaknya 1 bulan kesewa gitu, itu iman gitu ya. Mungkin ada terus ada anak saya Jeffrey, Jerry sama ya, Jennifer sama teman saya juga Kenta ya, Bu Kenta, teman saya dulu waktu kita sama apa sekolah di Papoltak ya Kenta ya. Shalom Ya, semua. shalom Mungkin Bu Lili. Shalom. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan buat El ya kesaksian sedikit ya. Shalom El, biar jadi berkat ya buat sebelum masuk firman ya. Shalom El, Ya, Shalom, selamat malam Ibu. selamat malam. Ya, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera. Perkenalkan nama saya Elidius Mendrova. Saya biasa dipanggil dengan panggilan L. Jadi tadi sesuai yang sudah disampaikan oleh Ibu Lili, saya ingin memberikan satu kesaksian ya, ini yang saya alami sendiri. Sesuai dengan tema hari ini, yaitu percaya Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Jadi ini kejadiannya sekitar kurang lebih 1 bulan yang lalu ya. Di mana saya itu sebetulnya, mohon maaf saya perkenalkan background saya dulu ya. Sebetulnya saya ini di bidang hukum. Saya kebetulan sekolah hukum dan sedang mendalami ilmu untuk menjadi seorang lawyer. Untuk saat ini sedang bekerja dari salah satu legal perusahaan lah, tapi tetap saya mendalami profesi saya sebagai lawyer, cuman masih belum disumpah. Nah, sembari berjalan saya bekerja, kebetulan saya kenal Ibu Lili ini dari 3 tahun yang lalu, dan hubungan kami cukup baik, dan beliau banyak mengajarkan saya tentang hal-hal baik gitu. Mengajarkan saya cara berbisnis, termasuk salah satu di bidang properti yang kebetulan memang basicnya atau backgroundnya beliau dari dulu ini bisnisnya di bidang properti. Nah, Bapak Ibu, kebetulan waktu itu ini sebetulnya tidak ada rencana yang mau jadi marketing, mau jadi agent gitu. Ini sekedar iseng saja gitu, karena kebetulan ini yang punya ruko adalah teman ibu sendiri, dan saya ditawarkan untuk menawarkan ke orang gitu. Dalam hati pun saya itu sebetulnya tidak percaya dan kurang yakin ya bisa memasarkan propertinya orang lain gitu. Karena sebelumnya saya memang nggak ada pengalaman di bidang situ. Cuman karena memang sering lihat ibu sering jual beli properti, sewa-sewain ke orang gitu, ya akhirnya saya mau coba deh, ya kan. Dan yang tidak disangka-sangka itu setelah hanya dalam waktu sebulan gitu, saya coba memasarkan ke orang, ada sekitar 3 sampai 4, 5 kali saya itu bawa orang ke ruko tersebut, dan pada akhirnya genap 1 bulan itu ditawar oleh salah satu dokter gigi paling terbesar lah ya, dibilang Medikids. Itu pun yang lebih ajaibnya lagi atau mujizat lagi itu tanpa dilihat gitu. Biasanya kita itu kalau mau beli sesuatu ya kita lihat-lihat dulu gitu, baru kita mau tawar gitu. Nah, ini unik nih. Pas saya ketemu penyewa ini nih, dia belum lihat, dia cuma lihat gambar, saya jelasin spesifiknya, akhirnya dia tawar. Dan harganya itu pun langsung diputuskan hari itu juga, sekitar 1-2 hari. Itu luar biasa sekali, pada saya pun nggak nyangka sama sekali gitu, oh bisa secepat itu. Nah, ini tadinya sebelum saya pasang banner di ruko itu, balik lagi memang saya salut ya sama Ibu Lili ini luar biasa. Orang percaya dan orang yang sangat taat gitu. Di mana-mana beliau kalau saya selalu ikut, yang diutamakan selalu kita selalu berdoa gitu. Dan waktu itu saya masih ingat, itu sebelum saya pasang spanduk itu, sebelum saya naik, saya sendiri tuh yang masang spanduk di ruko itu, beliau berdoa. Beliau berdoa terus baru saya pasang spanduk. Setelah itu dalam perjalanan pun transaksi itu sangat berjalan lancar biasanya ya, karena kan orang bisa aja tuh karena belum lihat sebelumnya itu posisi ruko, bisa aja ada komplainan gitu.
Dan ternyata puji Tuhan itu sampai benar-benar transaksi, itu nggak ada kendala sama sekali Bapak Ibu. Dan itu luar biasa, itu balik lagi kalau bukan karena kekuatan doa dan iman ya, mungkin itu semua nggak bisa mungkin terjadi gitu. Saya pun sendiri yang sudah benar mengalami hal yang seperti itu, ya saya cukup kaget dan tidak sangka gitu. Balik lagi karena pertama saya bidangnya tadi memang bukan di situ gitu loh. Ah, ah. Tapi balik lagi ketika memang kita itu betul-betul percaya sama yang maha kuasa, itu selalu memang ada saja jalannya gitu. Dan sekali lagi saya banyak belajar itu dari seorang Ibu Lili yang benar-benar uh, taat dan sangat percaya kepada Tuhan gitu. Itu kuasa Tuhan itu sangat luar biasa. Saya banyak mengalami itu selama kurang lebih 3 tahun mengenal Ibu Lili. Demikian Bapak Ibu kesaksian dari saya. Terima kasih. Shalom, selamat malam. Ya, terima kasih ya. Buat kesaksiannya luar biasa ya. Jadi berkat ya Bu untuk Alidius ya. Namanya Pak Alidius ya. Puji Tuhan ya. Betul, betul. Ya terus nanti memanjang ya. Jadi ada terus gitu jalannya. Puji Tuhan, luar biasa. Silakan Bu Lili. Ya, mari kita Ya, masuk firman Tuhan ya. oke. 1 Yohanes 5 ayat 14 ya. Dan itulah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya ya. Jadi tema saya malam ini percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh ya. Jangan suam-suam kuku, jangan setengah-setengah ya. Jadi mau panas-panas, mau dingin-dingin ya. Kebetulan nggak ada anak saya Jeffrey, kadang dia juga bingung gitu loh. Oh, mama mah imannya gede ya. Jadi saya bilang saya hidup tuh dari iman gitu ya. Tadi kan anak saya tuh nggak tahu gitu ya. Tapi saya selalu berdoa. Dia selalu bilang, mama tahu dari mana ya? Kadang-kadang kayak ada kekuatan. Kayak waktu ruko itu kita mau sewain juga saya bilang sama El, saya doa, saya pakai minyak urapan, bilang El 1 bulan pasti tersewa gitu ya. Mungkin si El pun juga, waduh saingannya berat ya karena ada Ray White, ada Proclaim. Kemudian Proclaim itu bosnya saya kenal gitu ya, Ibu Susan. Saingannya berat sedangkan dia tuh nggak ada background gitu. Tapi ya itulah kuasa Tuhan ya. Kalau kita percayakan hidup kita dengan Tuhan sungguh-sungguh ya. Jadi apa yang mustahil mungkin bagi manusia ya, tapi nggak bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Jadi kita tetap semangat. Jadi kita jangan ragu gitu ya. Kita harus powerful percaya Tuhan ya. Jadi kita baca lagi 1 Yohanes 2 ayat 17 dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya ya. Jadi kita harus melakukan kehendak Bapa di sorga ya, bukan hanya kita omong-omong aja gitu ya, tapi kita harus melakukan kehendak Bapa. Apa sih kehendak Bapa ya? Kita menjauhi kejahatan, kita jangan jahat sama orang, terus kita juga jangan suka fitnah-fitnah orang gitu ya. Jadi kita lakukan yang baik. Maka dari itu nanti Tuhan akan memberikan gitu ya apa yang kita inginkan dalam hati kita ya. Jadi gini, jika kita percaya kepada Yesus ya dengan sungguh-sungguh, maka ya satu berkat akan datang pada kita ya. Karena kenapa? Kita sudah pegang sumber berkatnya yaitu Tuhan Yesus ya. Jadi berkat itu kan mengikuti kita ya. Yang kedua, apa yang kita doakan Tuhan selalu jawab ya. Nah, contoh yang hal kecil gitu ya. Mungkin ya Tuhan sih selalu baik ya terhadap kita, terhadap Bapak Ibu semuanya ya. Jadi saya juga selalu akan menolong kita ya. Yang ketiga berkat ya, berkat yang tertutup Tuhan bukakan kembali ya. Asalkan kita bertobat dengan sungguh-sungguh ya. Yang keempat, jangan suam-suam kuku ya. Jadi mau panas-panas, mau dingin-dingin gitu ya. Jadi percaya kepada Tuhan Yesus harus powerful ya. Yang kelima harus powerful ya. Yang keenam, harus selalu berbuat baik ya walaupun orang jahat sama kita ya. Jadi kan kita juga hal-hal kecil gitu ya, kita harus belajar untuk kayak segala sesuatu yang baik ya itu butuh waktu ya untuk mengerjakannya ya, nggak ada instan ya. Mungkin saya juga main properti udah kurang lebih 25 tahun ya dari tahun 2000 ya. Kalau dibilang saya tuh nggak ngerti ya, tapi Tuhan tuntun gitu ya. Tuhan tuntun saya, Tuhan arahkan ya. Jadi kita harus ikutan apa kata uh, apa God instruction. Jadi kita harus ikut arahan Tuhan ya, bukan arahan manusia ya. Ya, jadi kita harus selalu belajar untuk berkata yang baik gitu ya, jangan berkata yang tidak baik ya.
ada firmannya, jangan duduk dalam kumpulan para dengan pencemooh katanya gitu ya. Jadi kasih masukan yang negatif gitu. Kerjanya cuma ngebully, ingin orang gitu ya. Jadi kalau kita ketemu orang yang sukses, kita bergaul sama orang yang sukses gitu, bergaul sama orang yang senang firman Tuhan ya siang malam, pasti Tuhan juga akan berikan yang terbaik gitu dalam hidup kita ya. Nah, Efesius 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan ya. Jadi kita harus mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana cara kita bisa mengerti kehendak Tuhan ya? Ya dengan itu, satu, menjauhi kejahatan. Terus kita harus berdoa. Jadi curhatnya jangan sama manusia ya. Kita harus curhatnya sama Tuhan. Karena kenapa? Nggak semua orang tuh senang lihat kita sukses gitu ya. Nggak semua orang tuh lihat nggak semua orang senang lihat kita maju gitu ya. Jadi cuma hanya Tuhan lah yang bisa membuat kita ya sampai hari ini. Dan El juga ini anaknya juga baik ya. Waktu saya ketemu si El ini, terus terang tuh kenalnya dulu 2022 ya, pas ada acara galang dana gitu ya. Jadi akhirnya nggak sengaja ketemu, kita lagi makan bakut gitu ya. Jadi rombongan pertama juga mau cari dana 15 orang ya, tapi puji Tuhan nggak jadi. Jadi yang rombongan yang kedua 9 orang. Saya ajak makan, saya lihat nih anak baik gitu, diam tapi dia kayaknya pinter gitu. Terus Roh Kudus kasih tahu nih anak nih bisa jadi orang hebat, diasah sedikit aja gitu, diasah dikit dikit yang penting mau ikut arahan gitu ya. Ya puji Tuhan dengan berjalannya waktu gitu ya. Ya mungkin banyak juga yang ikut saya, mungkin ada kali 10 lebih gitu ya. Jadi yang bertahan hanya El ya. Jadi kayak 10 orang sakit kusta ya. Jadi eh, semua disembuhin sama Tuhan Yesus, tapi yang balik cuma satu gitu. Tapi El ini juga, dia juga saya ajarin dia menabung, jangan boros-boros ya, karena situasi sekarang kan juga kondisi ekonomi juga nggak bagus gitu ya, tapi dia juga mau gitu belajar gitu ya. Saya juga banyak belajar sama dia juga anaknya diam. Jadi kalau saya ngoceh-ngoceh itu saya gak malu gitu. Jadi saya selalu belajar untuk jaga sikap gitu lah. Jadi kan ucapan juga adalah doa ya. Jadi di Lukas 6 ayat 45 ya. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya, yang baik ya. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari pendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati ya. Kan kalau ada bahasanya, udah bawaan orok dari dulu emang begini, gue nih emang begini. Nah itu dulu saya juga begitu ya nggak. Saya juga dulu orangnya suka ngomong kasar gitu ya kan. Jadi kalau akhirnya kita belajar gitu, karena kan yang kita ketemu orang-orang hebat, orang-orang pinter, sedangkan saya tuh nggak sekolah ya, anak-anak saya juga malu juga gitu, anak saya juga orangnya pada baik lah, puji Tuhan saya punya anak 3, baik-baik semuanya ya. Jadi kadang-kadang gini loh, jangan terserah ngomong kasar ya, kualitas diri, jadi gini, kualitas diri kita dinilai orang dari cara kita berbicara juga ya ternyata ya. Orang yang hobinya banget ngomong kasar ya, malah sebenarnya sedang merendahkan kualitas dirinya sendiri itu. Jadi mengurangi value ya, value kita gitu ya. Jadi latihlah diri kita buat enggan berkata kasar ya. Jadi kan ada istilah yang tadi saya bilang, biarin lah mulut gue ini. Kalau saya kan dulu orangnya dulu keras gitu ya, tapi saya belajar. Jadi anak saya yang paling bontot bilang, mama udah banyak berubah ya. Nah itu perubahan itu ya dari diri kita, dan kita minta sama Tuhan ya. Jadi gitu, karena segala sesuatu yang keluar dari mulut, meluap dari hati dan pikiran ya gitu. Jadi apa yang kita perkataan menentukan siapa kita yang sesungguhnya gitu ya. Jadi lebih baik kalau kita eh, apa berdiam diri gitu ya. Jadi saya juga banyak belajar dari dari anak saya juga gitu ya. Mereka masih muda tapi kalem-kalem, sedangkan kita udah nenek-nenek kok masih kasar gitu kan. Jadi kadang-kadang kita malu sendiri juga gitu ya. Nah itulah jadi eh, Tuhan juga bilang gini, jadi kita nggak usah takut ya, kalau Tuhan di pihak kita, siapa sih lawan kita gitu ya. Di Matius 10 ayat 31 tuh bilang gini, sebab itu jangan takut kata Tuhan, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit gitu ya. Jadi kita juga nggak usah takut, walaupun goncangan ekonomi, orang bilang, oh lagi resesi, lagi apa ya, lagi emang banyak ya, orang banyak usaha pada gulung tikar gitu ya. Tapi kata Tuhan bilang apa? Jangan takut ya, orang yang mengenalkan Tuhan jangan takut ya. Mazmur 56 ayat 11 juga berkata, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku ya? Jadi kita nggak usah takut ya, karena uh,
kepada manusia, kata Tuhan. Apa yang dapat di manusia terhadap saya pun sama ya, sudah orang kita udah baik, tapi orang pada jahat sama saya gitu ya. Tapi saya tetap belajar untuk forgive and forget ya. Biarlah Tuhan nggak apa-apa gitu. Tapi toh juga Tuhan berkatnya Tuhan gantikan berkali-kali lipat ya, ya kan. Jadi kita minta kekuatan Roh Kudus ya. Jadi kekuatan Roh Kudus dia memberikan kasih karunia dan kekuatan yang diperlukan untuk menghadapi semua situasi kehidupan ini ya. Yang satu ya. Yang kedua, untuk menolong kita melewati masa-masa krisis ya sebagai sumber kesejahteraan kita dan untuk menopang kita dan membela kita ya. 2 Timotius 1 ayat 17 berkata, sebab Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh kekuatan, kasih, dan penguasaan diri ya. Yang terutama yang terakhir penguasaan diri ya. Jadi kita juga harus ada roh penguasaan diri. Jangan yang dulunya misalnya kita bawel, ngomong gak ada berhenti. Saya pun termasuk salah satunya ya. Kita harus mengakui. Ngomong cepat kayak MRT. Nah tapi saya juga belajar sama anak saya yang nomor 2 si Jerry ya. Binatang juga ada. Jadi itu yang kalau kita kebanyakan ngomong, jadi kita nggak dapat ilmu dari orang gitu ya. Kita banyak mendengar, lama-lama kita tahu, oh iya. Jadi kita dapat ilmu banyak ya, karena dia mungkin sekolah di luar negeri gitu ya, S1 ya, mamanya kan enggak gitu ya. Jadi kita belajar, ya kan. Jadi juga banyak orang kan sekarang hidupnya penuh drama gitu ya, masalah kecil digede-gedein gitu ya. Jadi masalah yang tadi yang nggak ada, ya digede-gedein dibikin heboh, hedon gitu kan ya. Terus egois itu mikirin diri sendiri ya, orang yang egois gitu. Kata Tuhan, orang yang egois pasti dia pentingnya diri sendiri. Yang penting gue kaya, yang penting gue kenyang. Orang lain mau mati mau hidup urusan belakangan gitu ya. Kita nggak boleh begitu ya. Apalagi kita udah mengerti firman ya. Terus suka bohong ya. Bohong itu penyakit gitu. Orang kalau udah bohong sekali, jadi kalau dia nggak bohong tuh kayaknya nggak enak gitu ya. Jadi saya ajarkan anak-anak saya nggak boleh berbohong ya. El pun saya udah anggap kayak anak angkat saya sendiri gitu ya. Jadi anak angkat. Jadi nggak boleh bohong. Jadi kalau ngomong A, B, B gitu ya. Jadi saya juga ajarkan, tadi dia juga lawyer, saya bilang, El juga harus tetap berdiri di koridornya Tuhan. Gitu. Jangan keluar dari jalur ya, jangan keluar dari rel gitu ya. Harus tetap jangan keluar koridor. Jadi walaupun jadi gini loh, jangan mempersalahkan orang benar dan membenarkan orang yang salah ya, itu nggak boleh. Tuhan bisa marah. Ya, jadi kalau iya katakan iya, tidak katakan tidak ya. Nanti berkat itu akan datang dengan sendirinya dan dia juga udah merasakan lah Tuhan sangat baik gitu ya sama El gitu ya. Dan saya juga selalu ajarkan anak saya juga semuanya manipulatif ya, itu hidup nggak perlu manipulatif gitu ya. Terus pesimis juga sisi negatif gitu, negatif thinking mulu. Jadi kalau orang jadi suami saya udah suka begitu nih, suami saya kalau ngomong, aduh saya susah begini. Nah anak saya yang perempuan suka marah, si papa ngomong begitu ya, kayak nyumpain diri sendiri ya gitu loh. Jadi anak perempuan saya kuat gitu. Jadi nggak boleh pak, kita ngomongnya walaupun kita enggak ini anak saya sukses, anak saya hebat, ya kita doakan aja gitu. Walaupun itu belum terjadi, itu imannya kan saya juga doakan anak saya jadi bos gede ya enggak. Anak saya pasti diberkati Tuhan gitu. Jangan kita ngutukin gitu anak kita kutukin, jangan ya. Jadi kata Tuhan jangan takut ya. Kata Tuhan di Yesaya 41 lagi ayat 10. Jangan takut ya, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberikan kemenangan ya, yang memberikan kemenangan ya. Yesaya 41 ayat 13, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang akan menolong engkau. Ya, jadi kalau kita percaya dengan Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh ya, ini ayat-ayat ini pasti Tuhan akan berikan keluar ya, seperti ada lagunya. Dia buka jalan saat tiada jalan, ya kan? Dengan kasihnya yang ajaib, dia bukakan jalanku gitu, ya kan? Sama satu lagi, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ya kan itu kita selalu kalau kita di saat kita udah down gitu ya, kita berdoa minta
Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih jalan keluar yang terbaik ya. Jadi kita selalu andalkan Tuhan ya, kita jangan andalkan manusia ya. Jadi kalau seperti ada di saat kita tak berdaya ya kan, kuasa Tuhan yang sempurna untuk memberikan kita kekuatan ya. Jadi mungkin saya juga nggak tahu ya Bapak Ibu saat ini mungkin mungkin juga sekarang kesulitan ekonomi, mungkin ada yang KPR yang mandek atau apa, mungkin orang mau makan juga susah gitu ya. Jadi Lukas 6 berkata, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu ya. Firman-Nya jelas ya di sini ya. Jadi kata Tuhan, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu ya. Kita nggak usah mengutuk balas gitu ya. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu ya kata Tuhan ya. Roma 4 ayat 7 dan 8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya ya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya ya. Amin ya. Jadi Tuhan tidak pernah memperhitungkan dosa kita ya, walaupun kita mau sejahat apa, Tuhan juga menutupi setiap pelanggaran-pelanggaran kita ya. Jadi kalau kita memang sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan ya, pasti Tuhan juga akan memberikan kita kekuatannya. Sampai hari ini pun saya bisa kuat, bisa sehat, semua bukan karena kekuatan saya, tetapi semua karena Tuhan begitu mengasihi saya ya. Juga kita jangan berbuat jahat ya, nggak boleh ya, seperti ada firman-Nya juga di Kejadian 4 ayat 6 dan 7 ya. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu buram ya? Mukamu buram katanya. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik ya? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu katanya. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya ya. Jadi Kain membunuh Habel ya gara-gara persembahannya dia ditolak ya. Kenapa persembahannya dia diterima gitu sama Tuhannya. Jadi dia bunuh dia saudaranya ya. Jadi Tuhan bilang, kenapa kalau kita hati kita panas gitu, hatimu muram gitu, ngeliat orang sukses, ngeliat orang diberkati sedikit, kenapa kita harus punya hati kita nggak baik gitu ya? Kenapa kalau orang mau berbuat jahat, kejahatan itu sudah mengintip di dalam rumah dia dulu, bukan di rumah saya gitu, di rumah dia gitu ya. Maka ayo Bapak Ibu kita harus tetap berbuat baik, berbuat kasih ya nggak? Jangan suka ngomongin orang, apalagi orang itu udah berbuat baik sama kita, udah nolongin kita, istilahnya minimal kamu udah pernah terima berkat lah yang dari orang yang berbuat baik itu gitu. Nggak perlu kita menghakimi, kita ngomongin di belakang gitu. Kalau memang ada kesalahan ya kita tegur baik-baik dengan kasih gitu ya. Kita di Mazmur 64 ayat 11, orang benar akan bersuka cita karena Tuhan dan berlindung padanya. Orang yang jujur akan bermegah ya. Jadi kita orang benar. Bangsa nggak mungkin. Suaranya kedengeran ya. Pak Hairul, Suara siapa nih? Pak Hairul. Pak Hairul, tolong ya mute-nya ya. Suara Pak Hairul ya, kedengeran. Mute-nya Pak, tolong ditutup ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, bisa lanjut ya. Jadi Mazmur 64 ayat 11 tadi berkata, orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung kepadanya ya. Sebab orang yang jujur akan bermegah ya. Jadi Mazmur 22 ayat 11C dan 13B. Apabila harta bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya ya. Sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya ya. Jadi kalau misalnya kita udah diberkati, nah saya juga ada ngomong sama anak saya juga, sama El juga, misalnya kita udah diberkati sama Tuhan, kita tetap harus rendah hati ya, jadi humble. Jangan hati kita melengkap sama harta, ya. Biarlah hati kita tetap melekat sama Tuhan ya. Pasti nanti karena kenapa yang tadi saya bahas, karena kita sudah pegang sumber berkatnya Tuhan Yesus ya. Jadi kalau kita udah pegang sumber berkat ya, berkat itu akan mengikuti kita ya. Jadi kita
Terus berkata, dan orang yang berkata sesungguhnya ada pahala bagi orang benar ya. Sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Jadi kalau kita udah jadi orang bisnis harus cengli ya, cengli artinya adil gitu ya. Jangan kita udah diberkati sama Tuhan udah lupa ya. Hari ini haleluya, besok halelupa ya, halilintar ya. Dulu saya ya halilintar. Nah, jadi semua firmannya bagus ya. Jadi semuanya kita andalkan Tuhan ya. Biarlah Tuhan menjawab doa-doa kita ya. Mazmur 66 ayat 20 juga berkata, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya padaku ya. Jadi Tuhan juga nggak bakal pasti menjawab doa kita ya. Pintu-pintu berkat yang masih yang ketutup pasti Tuhan bukakan. Yang penting kita harus bertobat sungguh-sungguh, mengakui kesalahan kita. Jadi Tuhan pun pasti akan membukakan berkat buat kita yang tidak tertutup gitu ya. Jadi nggak ada dalam hidup tuh nggak ada kata kebetulan ya. Semuanya Tuhan udah atur ya. Jadi saya bertemu dengan El gitu semua juga Tuhan udah atur ya. Coba mungkin kalau mama saya itu hari ributnya lapar. Kalau mama saya makan di mall ya mungkin nggak ketemu El juga ya. Jadi karena mama saya lapar, dia minta makan di bakut yang di Sunter ya. Nah, itu semua nggak ada yang bilang kebetulan, semua nggak ada kata kebetulan, semua Tuhan udah atur ya. Yang penting hidup kita masih ada reward ya dari Tuhan ya. Jangan kita cuma uh, iman tanpa perbuatan pun hakikatnya mati ya. Kita ada iman, tapi nggak ada perbuatan percuma ya. Kemarin juga saya bahas sama anak saya, Jeffrey, bilang kalau ada orang lapar, ya kasih makan, gitu ya. Uh, ada orang susah, nggak pakai baju, atau dia butuh obat, kasih gitu ya. Tapi puji Tuhan, saya juga dia udah praktekkan ya. Di Malaysia kemarin juga dia cerita, dia juga ada kasih satu ibu-ibu gitu ya, berapa ringgit, tapi itu dengan uang itu dia bisa kirim ke kampung gitu. Dia sangat berterima kasih ya. Dan anak-anak saya juga puji Tuhan bangga ya sama saya, sama papanya. Dia bilang walaupun mama papa nggak sekolah tinggi, tapi saya ya ibaratnya berhasil mendidik mereka ya, karena saya selalu minta tolongan Tuhan. Jadi orang tua kalau sampai anaknya gimana gitu kan, jadi kita gagal ya sebagai orang tua ya. Tapi ya puji Tuhan, saya didik dengan keras, jangan suka bohong, jangan suka ini gitu ya. Tapi puji Tuhan, anak saya semua baik ya. Jadi ya yang nomor dua mungkin nanti 2 tahun lagi mau nikah gitu ya. Nanti juga dia ada bisnis pedal sama temen di Bandung ya. Doain biar lancar. Mungkin nanti Januari pedalnya mungkin baru start ya. Jadi saya hanya berdoa sama Tuhan, Tuhan apapun bisa anak saya, pasti Tuhan lancarkan. Mungkin juga nanti tahun depan kita juga akan buka kantor lawyer ya sama El. Saya udah bilang nanti ya kita dengan orang juga yang mungkin butuh bantuan hukum gitu ya. Yang penting kita sambil kerja di Tuhan ya. Kan ada lagunya kerja buat Tuhan selalu manis ya kan, kita kerja buat Tuhan ya. Jadi kita ada berkat berapa kita sisihkan buat pekerjaan Tuhan gitu ya. Semua biar Tuhan lancarkan. Mungkin pokok doa saya juga banyak ya. Ada beberapa item Tuhan gue pusing kali ya. Ada mungkin ada 20 lebih gitu ya. Saya kemarin kasih anak saya lihat nih pokok doa mama semuanya. Jadi kalau udah selesai kita contrengin sampingnya. Ya tapi Tuhan tuh baik. Terus anak saya bilang, Jeffrey, mama doa selalu dijawab Tuhan. Iya, karena ada yang nggak dijawab, nggak ada. Saya bilang, kok bisa ya? Karena saya bilang kita harus belajar taat dan setia sama Tuhan ya. Jadi Tuhan pasti kasih tahu itu. Ada orang yang jahat sama kita kan, Tuhan kasih tahu dalam hati. Dia juga kaget gitu. Epi sih percaya tapi kurang yakin gitu. Kamu harus yakin ya, seperti tadi El bilang. Apa iya bisa Bu? Katanya saingannya berat. Saya bilang tenang El, kalau walaupun saingnya Ray White apa pro client, tapi kalau Tuhan mau berkatin El tenang. Saya bilang, terus tiba-tiba Roh Kudus bilang 1 bulan kesewa. Puji Tuhan itu yang sewa itu puji Tuhan 5 tahun ya. Nggak disangka-sangka lah pokoknya ya kan. Itu sih. Paling ya begitulah kesaksian apa dari El. Biar firmannya juga tetap menguatkan kita ya. Jadi saya akan tutup dengan sebuah lagu ya, ketika aku hadapi kehidupan ini ya. Jadi kalau L aja bisa diberkatin ya, bagaimana dengan kita ya? Pasti juga Tuhan yang sama akan memberkati kita ya. Jadi jangan takut, jangan kecewa kan hidup ini. Jadi kalau kita ada pahit hati,
ampuni gitu. Udah nggak usah lihat ke belakang ya, kata Tuhan, nanti akan seperti istri Lot menjadi tiang garam. Kita pandang ke depan aja ya. Jadi ketika kita menghadapi kehidupan ini mungkin kita udah Tuhan udah hopeless dah, nggak ada harapan. Mungkin yang kerja juga kayaknya udah jenuh gitu ya. Kok kerja begini-begini aja, nggak ada perubahan dalam hidup gitu ya. Tapi asal percaya sama Tuhan Yesus ya, pasti Tuhan yang memberikan kita kekuatan ya. Mungkin firman-Nya itu aja. Saya akan tutup dengan sebuah lagu ya, biar menjadi kesaksian biar menjadi menguatkan juga ya. Ya kan. Jadi semuanya biar Tuhan berkati ya, Tuhan pulihkan keadaan kita gitu ya. Jadi yang tadi ya kita udah nggak ada harapan, udah putus asa, Tuhan yang memberi kekuatan kita ya. Saya akan nyanyikan sebuah lagu ya sebelum saya tutup dalam doa. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Hatiku tahu ku pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Benar Bapak, percaya Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti menggenapi janji-janjinya. Kami percaya Tuhan saat ini, mungkin Tuhan kami ada kesulitan ekonomi, sakit penyakit, kami percaya Tuhan bukakan jalan Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami tiada jalan, Tuhan pasti bukakan jalan untuk kami Tuhan. Dan berkat-berkat yang masih tertunda, yang tertutup, saat ini kami katakan Tuhan bukakan Tuhan jalan untuk kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Untuk yang sakit juga Tuhan sudah mengalami sakit Tuhan. Tidak sembuh-sembuh. Bahwa kami percaya pertolongan itu hanya datang daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau El saja Tuhan bisa berkati Tuhan. Tapi kami juga percaya Allah yang kami sembah Allah yang sama. Yang pasti memberkati setiap orang Tuhan. Walaupun Tuhan tadi El juga ragu Tuhan.
Apakah iya Tuhan dia seorang lawyer bisa menjadi marketing, tetapi kalau Tuhan sudah membukakan berkat, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Kalau Tuhan sudah tutup berkat, tidak ada satupun yang dapat membukanya. Biarlah kami tetap percaya kepada Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami tidak mau suam-suam kuku Tuhan, tidak mau panas atau dingin Tuhan. Kami mau powerful Tuhan dalam kami mempercayai Engkau Tuhan. Sebab tidak ada Allah lain yang kami sembah selain Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat persekutuan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan berkati Tuhan Ibu Bapak yang ada di Zoom ini Tuhan, Ibu Elia Isa. Kami percaya Tuhan Engkau sangat baik, Engkau terlalu amat baik untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar firman kami tabur Tuhan di benih menjadi Tuhan menjadi kekuatan dan dalam hidup kami. Kami tidak mau berharap pada manusia kata terkutuklah orang yang mengharapkan kekuatan sendiri mengharapkan pada manusia, tetapi diberkatilah orang yang berharap pada Engkau. Biarlah kami tetap berharap pada Engkau dalam situasi apapun juga. Kami selalu berdoa Tuhan, kami selalu mengandalkan Engkau sebab Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Biarlah firman ini tetap menjadi rema dalam hidup kami. Kami sudah berdoa Tuhan, haleluya, amin. Shalom semuanya, Tuhan berkati. Amin. Ya, terima kasih ya Bu Lili ya. Luar biasa firman-Nya ya, percaya Yesus dengan sungguh-sungguh ya. Walaupun rintangan ada ya, tantangan ada, tapi terus jalan ya. Bu Lili punya iman ya. Luar biasa, sehingga dikasih lawyernya juga ya untuk L. Sebutnya L ya. Sebagian apa itu L karena ternyata ada panjangannya ya. Kan namanya singkat cuman L doang gitu ya. Ternyata bukan ya. Namanya Elidius. Elidius. Saya juga baru dengar Elidius, namanya unik. Ya, Elidius ya, unik. Ya, puji Tuhan ya. Memang betul ya, kalau kita percaya Yesus itu dengan sungguh-sungguh itu udah nggak ada lagi rasa takut ya. Nggak ada roh intimidasi yang saat ini, sekarang keadaan dunia ini sedang di kota lagi ada rusuh gitu ya. Tapi saya percaya ya, karena Tuhan akan meluputkan kita, melindungi kita ya. Dikatakan juga Tuhan juga akan menolong kita, yang tadi kata Ibu Lili ya, Tuhan selalu menolong kita di mana kita berseru ya, kita memohon, Tuhan pasti jawab ya. Dan di sini juga dikatakan kita yang penting bagaimana tuh diberkati, yaitu satu harus ada penguasaan diri. Kalau nggak ada penguasaan diri, ya repot juga gitu. Nah di sinilah gitu ya. Jangan kepancing dengan emosi, dengan apa, lebih baik diam. Karena lebih diam itu lebih lebih apa? Lebih menam daripada keluar kata kesia-siaan gitu ya. Saya gitu orangnya, kalau saya kesal sama orang, diam saya langsung, nggak bisa komentar apa-apa. Tutup dan langsung ya. Kenapa? Ya itulah, cuman dipendem sendiri gitu ya. Nah, kok seperti ini ya, ini orang gitu. Saya orangnya seperti begitu aja ya gitu. Jadi apa tuh? Nah, di sini betul kata Bu Lili, kita harus ada penguasaan diri ya. Apalagi kalau misalkan ini dipercayakan sama Ibu Lili ya, itu menghadapi orang yang sangar-sangar, tetap lawyer ini harus ada penguasaan diri. Mungkin ya. Nah, itulah kita diajar untuk terus apa? Rendah hati. Di sini juga dikatakan apa? Jangan bimbang, kata Bu Lili ya. Kita nggak boleh bimbang. Kalau kita memang percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan iman ya. Karena itulah iman apa? Menentukan hidup kita. Makanya iman ini harus berakar ke dalam ya. Jadi ada goncangan apapun juga terus tetap berdiri. Seperti tadi Bu Lili katakan. Tetap berdoa sama Tuhan, percaya apa yang diucapkan itu yang terjadi. Amin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Itu semua. Ya tadi Bu Lili nyampein firman-Nya nggak kecatat apa ayat-ayatnya cepat Bu Lili. Memang Bu Lili kalau bicara kata-katanya agak cepat ya. Katanya kalau orang kata-katanya cepat itu orang pinter katanya gitu. Cerdas katanya gitu ya. Cerdas cari uang, jangan salah ya. Nah ini, nah di sini ya, di sini eh, kita juga harus, orang benar ini harus akan disertai dengan sukacita, ada sukacita ya. Ini apa? Kenapa ada happy, ada apa ada nggak ada tetap happy terus. Kenapa? Karena kita percaya akan janjinya ya kepada Tuhan ya, tidak meragukan Tuhan. Maka tadi boleh katakan di mana ya harta bertambah ya, jangan sampai kita lupa diri, tapi kita masih bisa menolong untuk yang lain. Betul nggak Bu Lili ya? Kita bisa membagikan berkat untuk yang membutuhkan, orang yang tepat juga ya. Jangan sampai ada orang manfaatin kita gitu ya, tapi kepada orang yang benar-benar tepat. Itulah Tuhan bisa mempercayakan harta kepada seseorang karena Tuhan tahu orang itu tidak
tidak serakah, tapi dia bisa membagikan. Itulah yang Tuhan akan percayakan berkatnya. Ada orang diberkati dipegang sendiri, ya udah mandek di situ ya. Tapi kalau kita diberkati terus keluar kembali, disitulah nanti berkat akan terus mengalir. Makanya kan Bu Lili, enjoy aja, happy, sukacita ya, karena berkat terus mengalir ya, karena nggak disimpan tapi dialirkan kembali. Itulah ya janji Tuhan ini. Makanya kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Nggak ada yang meragukan, bimbang lagi. Amin Bapak Ibu ya, percaya bahwa firman itu adalah Allah sendiri yang berkata-kata. Makanya tadi diberkati Bapak Ibu firmannya oleh Ibu Lili yang sudah kesaksian tadi bagaimana tentang keadaan rukonya di sana. Diberkati. Amin ya. Terima kasih Bu Lili, Tuhan memberkati ya. Nah, firmannya banyak tapi saya tadi nggak kecatat-catat gitu karena Bu Lili cepet ngomong ayatnya dulu atau ayat berapa mau nanya. Emang begitulah kalau orang pintar itu cepet ya kata-kata. Sampai kita juga nggak nangkep ini ngomong apa tadi kelewat. Ya, tapi itulah kelebihannya ya. Saya percaya ada kelebihan di situ karena Tuhan akan memampukan. Ya. Terima kasih Bu Lili ya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, Pak Derikson angkat satu pujian. Saya minta Ibu Lydia untuk doa syafaat, Ibu Lydia ya. Oke, silakan Pak Derikson angkat satu pujian ya. Nanti Ibu Lydia yang doa syafaat. Kemarin nggak makan, lapar. Oke. Makanan. Bu Lydia. Ibu Lydia, tolong mic-nya ditutup Bu Lydia. Bu Lydia. Ya. Oke, silakan Pak Derikson. Kita bersyukur buat firman Tuhan, percaya Yesus dengan sungguh-sungguh ya. Kalau kita berharap kepada manusia, kita sering kali kecewa. Kita angkat pujian buat Tuhan dan kita akan berdoa syafaat. Besar kasih setiamu Tuhan, kami tinggikan, kami puji nama-Mu, haleluya. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kepadamu Yesus dengan sungguh-sungguh, maka kami akan menerima apa yang kami doakan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dengarkan doa kami. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu. Sepanjang hidup, dalam-Mu telah layakan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa ungkapkan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya, lukiskan indahnya.
bagimu segala pujian, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam penyembah dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa kepada-Mu Tuhan. Ya, silakan buat hambanya. Ibu Lydia yang Silakan doa. Bu Lydia. Ya, Bu Lydia. Bu Lydia, bisa dengar nggak Bu Lydia? Nggak ada ya. Oke, diganti sama Bu Heti aja yang berdoa syafaat. Bu Heti. Kenapa, Ada, Bu? Bu Lydia. Silakan Bu Lydia, doa syafaat. Ya, Bu. Oke. Bapa kami dalam surga, kami boleh bersyukur terima kasih Tuhan atas pimpinan penyertaan Tuhan. Di mana Pak saat ini kami bersama sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar segala pujian kami boleh naik ke hadirat-Mu ya Bapa. Biar firman-Mu mendidik mengajar kami lagi supaya kami lebih merendahkan diri kami di hadapan-Mu ya Bapa. Bahkan mengikuti jalan-jalan-Mu. Biar kiranya kasih-Mu terus menolong, menyertai dan campur tangan Tuhan. Berkati buat Bu Lili Tuhan, Kau pakai terus dalam pelayanannya, dalam rumah tangga. Biar kiranya kasih Tuhan terus menolong dan menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa buat Ibu Elia Esther juga, Engkau pakai terus dalam pelayanannya. Berikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada Tuhan. Biar Tuhan terus menyertai dan memakai terus dalam pelayanannya. Buat keluarga semuanya Tuhan akan menolong, menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan semua yang mengikuti Tuhan. Malam ini di dalam ibadah Zoom ini Tuhan, Kau berkati kami semuanya. Biar kami boleh mendapat Tuhan hati yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Biar semua firman yang sudah kami dengar, boleh kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami juga terus Tuhan mendoakan buat Bapak Direkson Tuhan, Kau pakai terus dalam pelayanannya, berikan kekuatan, kesehatan, biar kasih-Mu terus menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan juga jamah kami semuanya, ada yang sakit Tuhan sembuhkan kami, biar kami boleh mendapat kekuatan, kesehatan kembali daripada Tuhan. Bahkan yang di dalam kekurangan juga Tuhan akan mencukupinya ya Bapak. Dalam kelemahan Tuhan akan memberikan kekuatan kembali. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat bangsa negara kami yang ini hari ada demo Tuhan, Kau tolong semuanya. Biar kasih Tuhan akan menyertai dan campur tangan Tuhan. Biar kiranya bangsa kami ini Tuhan terus dipimpin, disertai oleh Tuhan. Bahkan Tuhan akan menolong dari Bapak Presiden, Wakil, Kabinet Pusat sampai ke daerah. Biar kasih Tuhan akan menolong semua yang bekerja. Biar mereka bekerja dengan hati yang jujur Tuhan. Yang bisa membela rakyat, bahkan yang bisa memperhatikan rakyat. Terima kasih Tuhan. Mereka semuanya Tuhan boleh mendapat jabatan semua dari rakyat Tuhan. Yang memilih mereka semuanya ya Bapak. Sebab itu biarlah bisa dikembalikan lagi
untuk rakyat, segala apa yang mereka dapatinya, biar boleh bersama-sama menikmati rakyat yang susah juga boleh diperhatikannya. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa kami, permohonan kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biar kasih Tuhan yang akan menolong semuanya. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa kami di malam hari ini. Biar kiranya kasih Tuhan terus memeliharakan buat setiap anak-anak-Mu, buat hamba-hamba-Mu. Tuhan terus sertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, segala puji dan hormat syukur, kebesaran dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan, kita terima berkat ya. Nanti sesudah terima berkat baru kita saringkan firman. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau. Kasih Tuhan menyinari wajahnya dan Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan kepadamu. Tuhan menghadapkan wajahnya, memberikan damai sejahtera. Biarlah rohmu tetap menyala-nyala sampai Tuhan menjemput di atas awan-awan yang permai. Mari saudara yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hari saat ini saya akan saringkan firman ya. Mungkin ada yang mau bertanya.